lagi adalah takut penilaian itu orang lain, tradisinya. Itu anak saya yang keempat tuh, Arun ini kambing lagi nyari di gunung, nyari di gunung. Itu nyarinya dan tidak ada yang mencarkan, beli gitu aja ke gunung. 2,5 juta dulu teh. Ada kan 2,5 juta. Kalau lamun masak 3 juta, 4 juta kan ininya enggak. Teretan wadahan atah bagikeun. Oh iya teh kan model baru nya, enggak model baru. Model baru gitu teh. Sama halnya dengan Rasulullah. Dia dipasak seware di rumah ada untuk keluarga. Enggak nguleng-nguleng. Yang akhirnya malah ngalah rokok. Jadi bayina kena ispat. Makanya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah selalu aja ada masalah. Ada kan kasus anak bayi kena pneumonia? Betul nggak sih nyebutnya pneumonia? Gara-gara marhaban, bapak-bapaknya ngalah rokok di acara marhabannya. Akhirnya kena ispa, infeksi saluran pernapasan. Ya, solusinya apa? Bayi masih belum dari 40 hari udah dikurilingkeun dicariuman, ya nggak boleh. Atau siapa yang di sini ahli kesehatan pasti lebih tahu ya. Harus steril, matakna atau anu aneh-aneh lah. Dan itu Bu beda hasilnya. Kalau anak yang diakikahan itu membunuh sisi kehewanannya. Dibunuh, bukan dibunuh, jadi dipicen lah gitu. Syaratnya. Sisi kehewanannya. Tahu kehewanan kumaha? Hewan kumaha? Lamun lapar ting anaknya juga dibunuh kan? Lamun lapar ting anaknya dibunuh. Kadang hewan namun keieu teuing mah namanya gitulah sifat hewan mah buas, jorok dan semuanya. Suka hal-hal yang kotor dan semuanya itu hewan. Maka dibuang sifat kehewanannya. Dan memang beda Bu, anak saya yang keempat ini kayak lebih lembut aja gitu. Bukan berarti yang 1, 2, 3 keras enggak. Jadi lebih mudah saja. Nah, jadi intinya ya. Itu dari mana Bu? Dari arah ramplop. Kan sok amplop ya. Simpan yang akekah. Atau kita nabung selama hamil, macam niatan seperti itu ya. Insya Allah ada kok Bu rezeki nama yang anaknya ya. Lanjut. Hari keberapa? 7, 14, 21 sudah. Itu untuk akikah. Kalau udah gede gini diakikahan tuh Bu. 7, 14, 21. Kalau ke 42 tahun bukan akikah lagi. Tidak ada syariat akikah ketika dewasa. Kurban aja kita. Sama kurban juga membunuh rasa kepemilikan harta. Lebarnya 3 juta dikasihkan terus dibagi-bagi dagingnya. Di sini bergelut di dalam hatinya. Maka fasadih di Quran inna a'tayna kal-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Salat kurbanlah, beribadah yang terbaik. Kemudian menghitannya, dihitan, ini hak anak. Menyayangi dan berlaku lemah lembut terhadapnya, ini hak anak. Lemah lembut tuh susah Bu, ya Allah. Wallahi susah, apalagi untuk ibu-ibu yang banyak bahasa psikologis sekarang inner child, banyak luka pengasuhan, banyak tumpukan emosi. Jadi babari namun dikira sumbu pendek, karena pada dasarnya wanita itu lemah lembut, al-wadud. Jadi wanita yang penuh kasih. Jadi kata Rasulullah, nikahilah wanita yang al-wadud. Jadi al-wadud ini berkasih sayang, penyayang. Al-wadud yang banyak anaknya, maksudnya subur. Karena pada fitrahnya wanita ini lemah lembut. Tapi nama wanita teh, wow, masya Allah ya. Malah menjadi tulang punggung, tulang kaleng, segala rupa, bukan tulang rusuk lagi. Ya, karena perubahan banyak luka di wanita. Maka
ini tidak menuntut ilmu, maka dia akan sibuk dengan perasaannya. Jadi harus di tazkiyatun nafsnya dengan ilmu. Tarik nafas dulu, Bu. Ada metode marahnya 4A. Masih ingat di KGA diajarin 4A. Terima dulu. Iya, saya marah, saya kesel. Alirkan, coba ya. Kemudian eksip, ridholah, ini ujian. Pada bobo lah, mam segala rupa pada amek-amekan. Kemudian away, lupakan. Berarti susah kalau nggak dicoba. 4A, exit, nanti aware, nanti allow, satu lagi away. Itu caranya. Jadi pakai nafas naga. Kalau lagi marah. Kan kata Rasulullah mah berdiri, kalau lagi berdiri masih marah, duduk. Terus duduk, berbaring. Kalau masih marah, si banget. Apa? Cuci muka. Waduh, nah, basuh semua anggota, udah dinginkan. Kalau capek tidur. Kadang-kadang kita itu para wanita ini jari jipen ku kalotor ya. Jadi akhirnya ke anak-anak. Jadi saya teh sekarang mah lebih ke kalau rumah berantakan ya udah. Kalau anak-anak masih kecil kok. Jadi barasan sabaraha belas kali yang ngerekotor. Nanti kalau udah tidur baru sapuannya mending ngagoler we daripada amok-amok tong dipicu di dieu. Mun di tuh, tong di dieu. Nah, tekan we biarin. Kan lamun main ke rumah saya pabalataknya wayahna. Kayak kalau bararadag pada moal. Justru kita tuh akan rindu ketika rumah berantakan, rumah sepi. Ini lama aralit kayaknya ya. Nah, akhirnya kan jadi malah daripada yang dikena marahnya adalah anak. Ini juga terakhir contoh dari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW menggendong seorang bayi umur 2 tahunan. Terus bayinya teh pipis. Ya, ibunya marah, dah luas atau saku lama di pipisan. Anaknya sampai dicepat. Anaknya kata Nabi. Terus apa kata Rasulullah? Ibu, ini pakaian masih bisa dicuci, nanti juga bersih. Tapi hati anak ibu ketika ibu tadi marahi, hati anak ibu siapa yang bisa membersihkannya? Siapa yang bisa menghapuskan noda di hati tadi? Wah, dari sana tertampar seorang ibu tadi. Nah, itulah hikmah untuk kita. Rumah kotor masih bisa dibersihkan, gelas pecah masih bisa dibersihkan, dan semuanya. Tapi hati anak kita siapa yang bisa membersihkannya? Itu hak anak, hak kita terhadap anak berlaku lemah lembut, waras kan dia. Karena biasanya pemarah itu karena apa? Karena burn out, karena banyaknya tumpukan masalah, capek, lapar, gerah, itu penyebab marah. Jadi nyamankan dulu, senyamannya ibunya. Ada satu mindset yang diajarkan oleh guru saya, seorang ahli parenting namanya Abdul Hasan. Katanya begini, kamu pengen punya anak soleh itu karena kamu tidak mau diganggu oleh anak yang bandel, atau kamu ingin anak kamu selamat jadi anak soleh? Oh, mikir gitu. Kalau kita pengen punya anak soleh teh karena kita teh nggak mau diganggu, nggak mau ribet dengan anak yang bermasalah, atau karena takut atau sayang terhadap anak itu menjadi anak yang bermasalah sehingga tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Jadi ridhoi anak kita supaya Allah ridho. Jadi siapa yang nggak sakit hati sama anaknya? Mau anaknya ikut, ada mah sakit itu teh. Tapi ingat di hati teh ridho. Ya Allah saya ridho, ya Allah saya ridho. Biar Allah juga ridho terhadap anak kita. Ada walau bisa selamat dicoba. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, yang benarnya dari Allah dan yang salahnya itu dari saya. Saya juga sok marah-marah tuh. Tapi bukan berarti nggak boleh marah ya. Marah ada, tapi dengan caranya.
Silahkan, fi amanillah, hati-hati di jalannya.